Dalam video kali ini kita akan belajar untuk bisa menentukan tren dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menentukan open posisi yang benar. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Enjoy! Ya, selamat pagi teman-teman. Selamat berjumpa kembali dalam analisa kita. Hari ini saya coba sedikit menganalisa untuk pergerakan pasar dan melanjutkan analisa kita kapan hari, waktu hari apa itu sebelum. Jadi ini di sesi kedua. Jadi saya review kembali supaya kita mengingatkan apa yang harus kita lakukan, yaitu saya menggunakan indikator moving average 50, saya kasih warna kuning, kemudian Bollinger Band 12 dengan warna putih, dan moving average 6 dengan warna oranye. Oke, saya menggunakan stokastik ini hanya sekedar sebagai trigger saja, jadi bukan sebagai indikator utama, tapi sebagai trigger aja kapan kita lakukan. Tapi yang paling penting menggunakan 3 hal ini. Oke teman-teman, analisis kita yang lalu di sesi yang pertama disebutkan bahwa pada waktu itu di posisi seperti ini, di posisi ini ya, di posisi ini, dan tren yang kita lakukan adalah yang kita indikasikan akan ada tren turun, downtrend, yaitu posisi M50, posisi Bollinger Band peta tengah, dan moving average 6, dia posisi ini, dan kita indikasikan tren akan downtrend. Tapi ternyata setelah kita lihat di M30 berapa hari yang lalu, di M30 posisinya di posisi seperti ini ya. Ini posisinya seperti ini. Dia ternyata tidak pernah melakukan crossing. Jadi dia tidak crossing. Nah, karena tidak crossing maka kita tidak lakukan open posisi. Kita tidak akan crossing di sini posisinya. Kita tidak melakukan open posisi. Nah, karena kita tidak melakukan open posisi, ya bersyukur karena kita tidak kondisinya kita tidak minus. Dan dari sini kita bersyukurnya di indikator ini, di moving average, dia jangan melakukan open posisi. Nah, karena itu sekarang kita lihat kembali di time frame 4. Nah, ternyata memang benar dia posisinya crossing, dia naik memotong pita M6, memotong BB tengah. Oke, gini naik sampai di mana di awal indikator moving average 50 itu dipotong oleh Bollinger Band pita atas. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya jika moving average 50 dipotong oleh pita tengah, ini indikasinya akan ada perubahan tren indikasinya. Oleh karena itu saya biarkan terus, kita lihat. Terus dipotong kembali oleh moving average 6. Nah, confirmnya adalah tren ini akan berubah kalau pita BB tengah memotong moving average 50. Jadi sekarang trennya tidak lagi downtrend yang kita lihat kemarin, downtrend berapa hari yang kemarin downtrend, tapi dia uptrend. Oke, sekarang uptrend. Nah,
saya review kembali. Kemarin kan bisa melakukan open posisi, kita harus tahu pertama tren. Kita tahu trennya adalah uptrend sekarang. Yang kedua, pasar ini trending atau sandwich, dia akan bergerak mendatar atau dia akan naik atau turun. Kita coba lihat. Nah, ini syarat keduanya. Kita lihat di H1. Kenapa kita H1? Kan kita kan tradingnya harian, jadi kita lihatnya di H1. Kita lihat oh ternyata di kondisi Bollinger Band-nya itu rata, ini akan rata dia. Akan rata secara teknikal, dan juga indikator moving average 6 dia modelnya saling terus memotong di tengah, dia tidak lakukan posisi trading. Nah, kita lihat di M30 juga seperti ini. Oke, dia satu, kita lihat ini dia akan trading. Dan ini kita perkuat kembali bagaimana hari ini secara fundamental, ini teknikal kita secara fundamental kita lihat supaya memperkuat apakah pasar ini trending apa enggak. Kita lihat di forex calendar. Nanti kapan-kapan kita caranya untuk mencari forex calendar. Kita lihat hari ini tanggal 24. Dia hari ini tidak ada news yang berarti. Tadi aja jam 9 New Zealand. Tapi setelah itu sampai nanti malam tidak ada news yang berarti. Jadi kemungkinan besar harga itu akan berkisaran, kenaikannya tidak akan signifikan maupun penurunannya. Dia akan bergerak naik turun. Oleh karena itu analisa kita bahwasanya harga ini akan sandwich. Lah, kalau bentuknya seperti ini sandwich, bagaimana cara open posisi? Di sesi yang pertama kita bicara tentang bagaimana kita open posisi di pasar yang trending. Jadi kalau di pasar trending kita review kembali adalah jika M6 moving average 6 itu memotong pita BB tengah dari bawah ke atas, jika trennya naik maka confirm dia akan open posisinya buy. Kalau dari bawah ke atas, kalau trennya itu adalah sell atau downtrend, maka confirm dia akan lakukan open posisi sell. Nah, sekarang bagaimana jika pasar ini bergeraknya mendatar sandwich? Kita jangan lakukan seperti itu. Kita hanya melihat Bollinger Band saja. Dia kalau menyentuh titik atas maka kita akan lakukan sell. Kalau menyentuh titik bawah kita akan lakukan buy. Tapi supaya lebih amannya kalau saya tetap melihat tren dari H4. H4 adalah trennya naik. H4 trennya naik. Karena H4 trennya naik, maka kita akan lakukan open posisi tetap buy di H1. Tetap open posisi buy. Karena apa? Kita menjaga jangan-jangan ada pergerakan yang berbeda di sini. Nah, ini hanya untuk sekedar menjaga saja. Tapi silakan teman-teman kalau berani melakukan posisi kontra trend bisa lakukan sell. Tapi saya tetap untuk supaya amannya saja. Jadi saya akan, jika posisi ini, jika si harga ini akan turun sampai di pita tengah, saya akan lakukan open posisi buy. Nah, supaya tidak menjaga terus kita lihat memantau harga, maka saya coba melakukan buy limit. Ya, jadi beli harganya itu menggunakan buy limit. Nanti kalau dia posisi ada di titik sini, dia akan otomatis melakukan open posisi buy. Caranya bagaimana? Kita klik ini. Oke. Setelah itu instant execution. Nah, baru kita pilih buy limit.
Nah, mau di limit mana ya? Sebelumnya kita lihat dulu. Maaf tadi saya agak tahu harga limitnya di mana. Coba kita lihat di sini harga limit yang kita mau lakukan adalah di mana? Di harga yang berapa? Di harga ini. Oke, di harga ini di 1303 1.1303. Jika harga menyentuh titik 1.1303 maka dia akan otomatis open posisi buy. Nah, oke. Kita klik sini. Terus kita klik instant execution, buy limit. Nah, kita klik sini. 1303 turun 1303. Oke. Di posisi ini kita place. Ya. Nah, ini masih pending. Jadi kalau dia menyentuh di titik 1.1303 maka otomatis dia akan open posisi buy. Lah, bagaimana caranya untuk take profit? Maka kita bisa lihat seperti cara isi take profitnya. Kita klik ini agak lama, terus kita modify order. Nah, oh ya maaf, sebelumnya kita tahu kita mau di mana, kita lihat harganya dulu. Take profit yang kita mau ambil di poin berapa, ini kita lihat, kita ambil aja di Bollinger Band pita atas take profitnya ya sekitar gini. Jadi di 13.1321 1320 sajalah ngepasinya. Oke, di titik ini 1320 ya di sini. Oke, kita kembali ke harga, kita klik lama. Oke, terus modify order. Nah, ini take profit. Di sini take profit, kita mau take profit berapa? Tadi kan di poin 13.20. Nah, jika harga menyentuh ini maka otomatis close. Kok sedikit? Karena memang kenapa kok sedikit ininya? Apakah kita tidak bisa mengambil sampai 30 poin atau 40 poin? Ya, saya sarankan jangan. Karena apa? Ya, kita klik dulu ya. Nanti penjelasannya Oke. Kita lihat di sini ya. Di sini kita bisa lihat bahwasannya ini kita bisa lihat take profit yang kita ambil di titik 1321. Oke. Lah kenapa kok ngambilnya cuman sedikit saja? Karena pergerakan harga hari ini kemungkinan hanya segini saja. Kalau pergerakan harganya tinggi, maka kita juga bisa melakukan tinggi. Jadi kita jangan sampai melakukan take profit lebih dari sini, rugi. Karena apa? Sulit untuk bisa menyentuh ke titik ini. Maka idealnya adalah di pita BB atas. Begitu teman-teman. Jadi kita sudah lakukan open posisi buy. Dikarenakan harga pasar hari ini akan sandwich. Karena tidak dipengaruhi oleh faktor teknikal, faktor fundamental juga tidak ada pergerakan sekitar segini. Dan kita bisa lakukan di pair-pair yang lain. Oke teman-teman, sementara sampai di sini dulu. Nanti kalau ada video-video berikutnya saya akan upload. Oleh karena itu teman-teman bisa subscribe dan klik lonceng notifikasinya supaya jika ada video-video yang baru teman-teman bisa ternotifikasi. Oke, terima kasih.